Nah, bagaimana jenjangnya Bapak Ibu kalau kita mau menjadi leader yang betul-betul punya kompetensi? Yang pertama, ini tadi yang operasional itu Pak, yang di bawah itu, ya. Ini yang di bawah ini Pak, ini yang staf operasional. Maka yang harus kita lakukan kepada mereka, pertama bagaimana menjadikan semua mereka adalah individu-individu yang capable. Ya Pak ya. Jadi perusahaan kita harus punya satu standar kapabilitas di mana semua pegawai kita, staf kita yang berada di operasional atau di lini depan itu memiliki kapabilitas. Ya. Nah, kalau tidak latih dulu. Kalau tidak bikinkan dulu satu treatment supaya mereka semua memenuhi ini. Kan ini jenjangnya di sini. Jadi jangan kita mengangkat satu leader kalau dia tidak capable. Ini yang sering terjadi di organisasi. Karena dia dekat dengan pimpinan, dia tidak punya kemampuan, maka dia diangkat menjadi pemimpin. Nah, tapi kalau dia melewati jenjang kapabilitas, maka kemampuannya itu tidak diragukan untuk mengelola, menjalankan organisasi. Ini dulu yang harus dilewati. Nah, jadi Bapak Direktur bikinkan satu standar penilaian apakah teman-teman kita yang kita ingin dorong semua menjadi semua leadership di seluruh organisasi kita, mulai dari staff sampai paling atas, kita mau menjadikan semua leader di tempatnya sekarang. Pertama kita lakukan menjadikan mereka adalah individu-individu yang capable. Nah, biasanya banyak yang mundur juga. Wah, karena kerjanya berat, tanggung jawabnya berat dan sebagainya. Harus keahliannya dan sebagainya. Tapi itulah konsekuensi untuk bertumbuh. Ya, kalau tidak bisa mencapai tahap capable, bagaimana? Nah, setelah memiliki kapabilitas, sudah bisa diandalkan secara individu, ya. Kemudian kita melihat dia sudah bisa memberi kontribusi kepada tim. Tentu memberi kontribusi yang positif. Jadi kita lihat ada teman-teman kita walaupun jabatannya tidak tinggi, tapi di mana dia berada dia selalu bisa bertumbuh, selalu memberi dampak. Wah, ini salah satu ciri dia punya bakat pemimpin. Kenapa? Karena di mana dia berada dia bertumbuh dan dia memberi dampak. Dia memberi kontribusi, ya. Nah, tapi kalau ada teman kita dari tahun gajah itu terus kondisinya tidak mau pusing, tidak mau memikul tanggung jawab lebih besar, lebih senang saja waktunya kosong digunakan untuk pelesiran, tidak bisa menyesuaikan diri, ya di sini terus dia. Nah, tapi kalau dia sudah mulai berkontribusi, berarti ini tanda bahwa mereka ingin bertumbuh. Artinya kalau dia bertumbuh otomatis organisasi juga bertumbuh. Ya, karena inti dari organisasi itu adalah manusia. Nah, jadi kalau saya bicara manusia di sini, Pak, itu saya bicara organisasi. Karena di awal tadi saya katakan inti dari organisasi itu adalah manusia dan inti dari manusia itu adalah kesadaran atau jiwa. Ya. Nah, yang kedua berarti bagaimana kita memberi kontribusi. Nah, lihat Pak, ini nanti siapa teman-teman yang punya kontribusi. Ini juga mestinya ada standarnya juga seperti yang janjian satu tadi. Kemudian yang ketiga, mereka bukan cuma berkontribusi, tapi sudah diberikan satu kedudukan untuk mengelola sumber daya. Nah, di sini dia sudah menjadi manajer yang lebih kompeten. Kalau ini kan dia bisa memberi kontribusi hanya sebagai dampak atau efek. Kalau di sini dia sudah diberikan satu kedudukan untuk mengelola sumber daya. Jadi orang yang diberikan tanggung jawab mengelola sumber daya itu memang seorang individu yang capable dan sudah memberi kontribusi. Jangan orang yang tidak capable, tidak memberi kontribusi diberikan tanggung jawab. Wah, bagaimana ceritanya? Ya, pasti tanggung jawabnya tidak beres. Kenapa? Karena dia tidak punya kompeten. Nah, setelah itu Bapak Ibu,
Kalau dia sudah bisa mengelola secara teknis, maka dia sudah menjadi pemimpin yang efektif, ya. Pemimpin level 4. Ya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin level 4 adalah bagaimana membangkitkan komitmen, ya, mendorong daya kerja, menciptakan standar baru dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ini, pemimpin puncak itu, ini yang penting sekali, Pak, adalah pemimpin yang membangun greatness, ya, kehebatan, keluar biasaan. Jadi kalau kita masih berpikir biasa-biasa saja, itu berarti kita tidak berada di puncak. Karena kalau kita berada di puncak, pasti kita berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Karena dari perbedaan itulah muncul satu kehebatan. Kehebatan artinya berada di luar rata-rata. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ciri dari pemimpin puncak ini artinya orang yang memiliki rasa percaya diri, rendah hati, bersahaja. Ini penting sekali, Pak. Bahwa ada kemampuan yang paling hebat, visi jangka panjang, tanggung jawab yang besar dengan kesederhanaan pribadi. Ya. Bapak Ibu, kesederhanaan pribadi ini penting sekali. Karena banyak juga pemimpin dijerumuskan oleh keserakahan pribadi. Ya. Ketika dia sudah jadi pemimpin, tidak lagi punya idealisme. Oleh karena itu, kita harus punya kerendahan pribadi dan kehebatan visi. Jadi, kalau ada, Pak, nanti teman-teman kita yang sudah bisa melihat membangun masa depan perusahaan kita dengan tetap bersahaja, ya, berarti ini adalah salah satu tanda-tanda calon pemimpin puncak. Ya, karena itu Pak, orang-orang yang mencapai pemimpin puncak, dia tidak menonjolkan pribadi, tapi dia menonjolkan prestasi. Dia menonjolkan kinerja. Karena pribadi itu akan berdampak dengan sendirinya kalau kita sudah punya kinerja. Tapi kalau tidak ada kinerja, maka pribadi itu pasti akan melorot turun dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu, tapi saya mau tekankan begini, Pak. Walaupun di sini ada pemimpin level 5, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, tapi saya mengharapkan kemampuan ini Bapak Ibu miliki tanpa harus mencapai jabatan puncak. Ya. Tanpa kita menunggu jabatan puncak 30 tahun baru bisa menjadi direktur, jangan tunggu 30 tahun baru Bapak mencapai level eksekutif. Yang greatness itu tadi. Tapi sekarang Bapak Ibu berubah dengan cepat, belajar capable, memberi kontribusi, menjadi manajer yang kompeten. Kalau tidak ada jabatan, tidak masalah. Yang penting kita berkontribusi. Begitu berkontribusi besar, otomatis tanggung jawab datang, kemudian menjadi pemimpin, kemudian mencapai eksekutif atau pemimpin level 5. Ya, ini menurut Jim Collins. Nah, kalau kita masih berada di sini, Pak, itu masih biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu kita harus berada di sini untuk menjadi istimewa.